Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Siska. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurfi Maulana. Saya akan mempresentasikan komunikasi organisasi dalam ruang lingkup komunikasi organisasi. Yang pertama yaitu membahas konsep dasar komunikasi, konsep dasar organisasi. Yang ketiga, lalu relevansi komunikasi dan organisasi. Yang keempat, fungsi komunikasi dan organisasi. Oke, yang pertama pengertian komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi, di sini saya mengutip dari Mulyana, yaitu organisasi terjadi dalam suatu organisasi bersifat formal dan informal dan berlangsung dalam jaringan yang lebih besar dari komunikasi kelompok. Dan komunikasi organisasi juga melibatkan komunikasi diadik, yaitu berlangsung antara komunikator dan komunikan, serta ada komunikasi antar pribadi dan komunikasi publik tergantung kebutuhannya. Komponen dalam komunikasi itu komunikator dan komunikan. Komunikator ini yang menyampaikan pesan dan komunikan sebagai penerima pesan. Terus yang kedua pesan atau bisa disebut juga informasi. Setelah itu ada saluran atau media, dan yang terakhir adanya umpan balik atau feedback. Nah, di sini saya menjelaskan dari konsep dasar komunikasi dalam organisasi. Nah, di sini ada terbagi dua, yaitu pemberi informasi yang disebut komunikator dan penerima informasi yaitu komunikan. Nah, pemberi informasi ini mempunyai tugas yaitu menentukan informasi. Jadi sebelum dimulainya komunikasi atau rapat di organisasi, yang pertama itu menentukan informasi apa yang akan dibahas. Setelah menemukan informasi yang dibahas, lalu dibuatlah perumusan. Dan setelah perumusan, adanya penyampaian untuk memberi informasi kepada penerima informasi. Dan yang terakhir adalah penyiapan jawaban jika ada tanggapan atau penyanggahan dari penerima informasi. Dan untuk penerima informasi terdapat dua, yaitu pemahaman. Jadi pemahaman ini terbentuk dari perumusan si pemberi informasi. Jadi pemahaman ini yaitu untuk mengerti pembahasan apa yang ingin disampaikan si pemberi informasi, dan penerima informasi pun mengerti apa yang dibahas. Dan penerima informasi ini tugasnya itu yang kedua ada tanggapan. Jika ada yang tidak mengerti atau pertanyaan kurang jelas, maka penerima informasi wajib untuk memberi tanggapan. Terus selanjutnya konsep dasar organisasi, di sini saya mengutip dari Chen yang pengertian komunikasi organisasi, yaitu kegiatan sejumlah orang untuk mencapai tujuan melalui pembagian pekerjaan dan fungsi lewat hierarki, otoritas, dan tanggung jawab. Nah, di sini terdapat kata hierarki yang dalam artian memiliki tingkatan dalam organisasi. Karakteristik organisasi yaitu terdapat 3 poin: memiliki struktur, memiliki tujuan, dan saling berhubung. Selanjutnya komponen dalam organisasi ada 3: tujuan, sistem, dan struktur. Nah, dalam tujuan organisasi terdapat 3 lagi, yaitu jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Dan di struktur yang tadi dijelaskan oleh kutipan Chen, ada struktur yaitu di mana ada pembagian kerja dan juga ada pembagian dan pengatur tugas. Yang poin terakhir menggambarkan hubungan secara internal dan eksternal. Maksudnya struktur ini bisa dilihat oleh orang dalam organisasi maupun tidak, karena bisa terlihat dengan jelas struktur atau bagian-bagian dalam organisasi. Yang ketiga sistem.
Setiap organisasi memiliki peraturan yang merefleksikan kepentingan organisasinya. Selanjutnya, unsur organisasi yang pertama adanya personal, di mana masing-masing personal memiliki tingkat dan fungsi tersendiri. Yang kedua adalah tujuan bersama. Ini adalah sasaran yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi hingga hasil akhir dari pekerjaan organisasi tersebut. Yang ketiga, kerjasama. Bisa mencapai tujuan bersama bila para anggotanya melakukan tugas tanggung jawab secara bersama-sama. Yang keempat, peralatan untuk mencapai tujuan diperlukan sarana berupa material, uang, dan sumber daya manusia. Yang terakhir, lingkungan, yaitu kebijakan, terus sosial budaya, anggaran, dan peraturan. Selanjutnya, ini macam-macam proses komunikasi organisasi, yaitu yang pertama komunikasi bawah. Pesan yang dikirim dari tingkat struktural yang tinggi ke rendah, misalkan dari atasan untuk bawah. Terus komunikasi ke atas, yaitu pesan yang dikirim tingkat struktural yang lebih rendah kepada tingkat yang lebih tinggi. Dari bawahan, komunikasi dari bawah anggota, lalu ke atasan, ke sekretaris atau ke bendahara, atau ke ketuanya. Yang terakhir komunikasi horizontal, yaitu tingkat struktural yang sama, jadi seimbang, misalkan anggota dengan anggota. Dan hubungan atau relevansi komunikasi dengan organisasi, yaitu di sini melihat bagaimana faktor manusia menentukan metode atau strategi yang digunakan dalam organisasi. Karena komunikasi memungkinkan orang untuk saling bertukar informasi, komunikasi membantu menghubungkan sekelompok anggota dalam organisasi yang terpisah. Dan yang terakhir yaitu fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama adalah rencana. Rencana yang disusun oleh pengelola organisasi seperti rencana kerja atau kegiatan serta anggaran yang diperlukan. Biasanya melalui rapat-rapat. Yang kedua, organizing. Untuk mewujudkan perencanaan dibutuhkan peraturan job desk masing-masing untuk mempermudah jalannya organisasi, yaitu untuk mempermudah bagian adanya strukturnya. Yang ketiga, pelaporan. Pelaporan merupakan unsur wajib yang dilakukan untuk menunjukkan sikap rasa tanggung jawab pengurus pada anggotanya kepada struktur yang berada di atas. Yang keempat, pengawasan, yaitu mengawasi terhadap aktivitas organisasi ataupun realisasi kegiatan dan pengelolaan anggaran. Sekian dari presentasi saya materi pengelolaan. Sebelumnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.